Shalom, kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul aturan main. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pertentangan kosmis, peperangan di alam semesta antara Allah dan iblis. Peperangan Allah dan iblis ini peperangan yang tidak imbang. Jelas Allah sebagai pencipta akan mudah mengalahkan iblis. Langsung membinasakan Allah bisa. Tetapi Allah tidak lakukan. Karena pemerintahan Allah dasarnya adalah kasih. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Allah membiarkan setan untuk mengembangkan sifat tabiatnya, ya, supaya alam semesta dan juga penghuni sorga tahu bagaimana sifat asli daripada iblis. Makanya biar kejahatannya itu matang. Nanti akhirnya iblis akan dibinasakan. Dan sehingga semua penduduk alam semesta dan sorga akan mengatakan itu adalah adil. Cuma sayangnya manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia tertipu. Dan sejak itu manusia menjadi tawanan daripada iblis. Nah, maka manusia akan cenderung melakukan apa yang disarankan, apa yang disuruh iblis, yaitu melakukan hal-hal yang negatif. Suka melakukan kejahatan, suka melakukan dosa. Ya. Nah, ibaratnya manusia itu sudah masuk ke dalam jaring iblis, sehingga sulit untuk melepaskan. Tentu kita sebagai umat Tuhan tidak mau menjadi tawanan iblis. Maka ada nasihat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan di sana, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kenapa harus sadar dan juga berjaga-jaga? Karena iblis itu caranya melawan manusia hanya dengan dua. Menipu dan memfitnah. Menipu karena dia adalah pendusta dan bapak pendusta. Tetapi namanya ketipu, mungkin saudara pernah ketipu tanpa disadari. Ternyata kita tertipu. Sebab iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Bagaimana kita ini manusia yang berdosa, yang terbatas, akan tertipu oleh tipuan iblis. Nah, jadi bagaimana kita supaya aman di dalam peperangan kosmis ini? Karena peperangan itu berasal dari sorga, berlanjut ke bumi, dan kita sebagai umat-umat Tuhan, tiap hari kita terlibat dalam peperangan itu. Godaan-godaan iblis, ya.
Kita tentu sebagai manusia tidak akan menang. Karena dia itu ya sudah umurnya jauh lebih daripada manusia. Dengan segala tipuannya. Jangan khawatir. Allah di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Melengkapi dengan apa, saudaraku? Di dalam Efesus 6, ya, Efesus 6 ayat 10 dan 11. Apa saja dikatakan di sana? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan membantu kita melengkapi di dalam peperangan ini agar kita dapat melawan iblis. Apakah perlengkapan itu? Di sana dikatakan ayat berikutnya ya. Ikat pinggang kebenaran, ya. Supaya kebenaran itu selalu mengikat, ya. Jangan kita lepaskan. Kemudian baju sirah, ya. Pengaman dada, ya. Kita lihat kalau tentara-tentara itu di dalam peperangan memakai rompi anti peluru, ya, pengaman. Kemudian kakinya memakai kasut atau sepatu, yaitu mengabari Injil, bersaksi. Kemudian perisai iman, ya, menahan serangan musuh. Iman, jangan sampai iman kita lemah. Kita harus bertumbuh iman kita. Dan berikutnya adalah ketopong keselamatan. Jaminan keselamatan itu menjadi milik kita. Dan jangan lupa kita diberikan juga pedang. Pedang roh, yaitu firman Allah. Kita jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Karena di situ merupakan apa? Pedang melawan iblis. Saudaraku, marilah kita dengan sadar mengakui ketidakberdayaan kita. Dan kita dengan rendah hati memohon pertolongan daripada Sang Penakluk yang perkasa, ya, yaitu Yesus Kristus. Mohon kekuatan dan kita akan diberikan, akan dilindungi, disertai dalam peperangan ini. Sehingga kita dapat memenangkan godaan ataupun ujian. Tuhan memberkati.